Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Kota Madia Surabaya, rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan dimanapun kita berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarga dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita benar-benar dibebaskan oleh Allah dan segera wabah COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema pada kajian ini akan berbicara tentang keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut Asyhurul Hurum, bulan mulia. Muharram itu kata haram, mulia. Kenapa demikian? Kalau kita mendengar bahasa tentang hukum-hukum fikih, hukum syariah, ada istilah halal haram. Halal sesuatu yang dibolehkan oleh agama, sementara haram sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau kita melihat dari pemahaman ini, haram sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus engkau tinggalkan, sesuatu yang harus kita jauhi. Dengan meninggalkannya, dengan menjauhinya, maka engkau akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Itulah bulan haram. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengumumkan sesungguhnya di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Bulan miladiyah 12 bulan, bulan hijriyah 12 bulan. Sesungguhnya kaum muslimin itu banyak hafal bulan miladiyah Januari sampai Desember, sementara banyak kaum muslimin masih belum hafal deretan urutan bulan-bulan hijriyah, bulan pemilikan kita kaum muslimin, yaitu mulai bulan Muharram dan seterusnya sampai bulan terakhir, bulan Dzulhijjah. Sekarang kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11, bulan hijriyah. Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu tahun ada 12 bulan, kata Allah. Di dalam 12 bulan itu tercatat dalam kitab Allah ketika penciptaan langit dan bumi, dan Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan. Ada 4 bulan disebut dengan bulan mulia, bulan haram. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Di dalam hadis dikatakan 4 bulan itu ada yaitu bulan antara di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudmarun alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Jadi ada bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah bulan ini, Dzulhijjah esok, Muharram bulan urutan pertama, dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu disebut dengan bulan haram. Jadi kalau kaum muslimin umumnya kita mengenal bulan Muharram itu ya bulan Muharram, bulan urutan yang pertama dalam deretan bulan-bulan Hijriyah.
Tetapi sebenarnya menurut Al-Quran, bulan Muharram itu ya 4 bulan. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari 3197, Muslim 1679, bulan Muharram itu 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Dzalika ad-dinul qayyim." Jadi bulan Muharram itu, bulan mulia itu, bulan yang di dalamnya adalah ditegakkan agama, ketetapan agama yang mulia. Falan tazlimu fihinna anfusakum. Masya Allah, kata Allah di dalam bulan Muharram ini, janganlah kalian menganiaya diri di bulan yang 4 itu. Janganlah kalian berbuat maksiat, berbuat dosa di 4 bulan ini. Pertanyaannya, apakah bermaksiat di bulan yang lain boleh? Tidak boleh. Di bulan yang lain tidak diperkenankan berbuat maksiat, berbuat dosa. Apalagi di bulan haram, maksudnya begitu. Sehingga di sini ada mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Kalau melakukan perbuatan maksiat di bulan ini sangat tidak boleh, sangat diharamkan. Demikian juga kalau melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang bermanfaat, maka nilai pahalanya sangat lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain bulan yang 4 ini. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, atau dimulai dari Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahrullahil Muharram." Ada puasa yang paling tinggi nilainya, yaitu puasa Ramadan. Seabdal puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi seabdal puasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Jadi 4 bulan itu. Jadi kalau di bulan Rajab saudara banyak berpuasa, maka puasa saudara diniatkan, saya berpuasa Muharram, karena Rajab bagian dari Muharram, maka nilainya sangat tinggi nilainya. Kalau sekarang di bulan Zulqa'dah saudara berpuasa sunnah, niatnya saya berpuasa sunnah di bulan Zulqa'dah, karena bulan Zulqa'dah bagian dari bulan Muharram, maka nilai puasa saudara mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Demikian nanti di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, demikian nanti di bulan Muharram. Kalau kita berbicara tentang keutamaan puasa, jadi kalau dulu orang berdebat, adakah puasa di bulan Rajab? Ada. Nah, cuma di situ masih umum. Kalau berbicara puasa di bulan Rajab, Rasulullah itu ada hadis, Rasulullah pernah berpuasa di bulan Rajab hampir 1 bulan lamanya. Tetapi dalam hadis yang lain, Rasulullah sama sekali belum kelihatan berpuasa di bulan Rajab selama 1 bulan itu. Itu kalau berbicara puasa Rajabnya. Tapi kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, saudara masuk di bulan Rajab, saudara masuk di bulan Zulqa'dah, saudara masuk di bulan Zulhijjah, saudara masuk di bulan Muharram berpuasa, saya niatnya puasa Muharram karena ini adalah bulan haram, maka nilainya sangat luar biasa. Itu kalau dari sisi puasa. Maka amalan yang lain banyak. Kalau ada orang bersedekah, berinfak di bulan-bulan haram, insya Allah nilai pahalanya lebih besar dari bulan yang lain. Apalagi saat ini kita sedang susah, banyak yang terkena dampak COVID-19, yang tadinya bekerja kemudian dia kena PHK, yang tadinya dia punya pekerjaan sekarang jadi nganggur, kemudian biasanya dia punya usaha lain sekarang sudah tutup. Mereka harus menanggung kehidupan keluarga dengan rezeki yang mungkin hitung-hitungan tidak cukup. Maka kemudian saudara membantu di tengah bulan Muharram ini pada saat terjadi pandemi, Masya Allah.
Innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong kepada si hamba selama si hamba itu menggunakan sifat Allah yang Maha Penolong. Di mana saat itu si hamba menolong saudaranya, maka Allah pasti akan menolong kita yang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Subhanallah. Itu dari sisi puasa, amalan puasa di bulan haram, saudaraku. Maka nanti naik lagi di bulan Dzulqa'dah, itu ada puasa, yaitu tanggal 9 Dzulqa'dah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah saat kaum muslimin menunaikan tawaf, wukuf maksud saya, wukuf di Arafah. Itu sunahkan puasa Arafah. Itu khusus Arafah. Di tengah-tengah puasa Muharram, puasa di bulan haram, tapi lebih khusus lagi tanggal 9 Zulhijjah, maka puasa Arafah. Sehingga kalau ada yang bertanya, Pak, sekarang bulan Dzulqa'dah, ini kan bulan haram, tapi saya terbiasa puasa Senin Kamis, lebih bagus mana saya niat puasa Senin Kamis atau puasa Muharram? Untuk menjawab ini, kita harus menggunakan kaidah. Apa? Kaidah di dalam fikih aulawiyah, fikih prioritas, fikih mana yang secara prioritas harus kita ambil, mana yang harus kita ambil, yang punya waktu. Kalau saudara puasa Senin Kamis, di dalam setiap bulan-bulan itu ada Senin Kamis. Di lain bulan haram pun ada puasa Senin Kamis. Sementara di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, maka Senin Kamis kebiasaan kita puasa Senin Kamis. Sekiranya kita meniatkan, saya niat puasa Muharram, cuma melaksanakannya, mengambil hari Senin dan Kamis, itu luar biasa. Jadi fikih aulawiyah itu pandangan para ulama luar biasa. Ketepatan di dalam memilih itu akan menguntungkan. Contoh, saudara masuk masjid ketika selesai azan zuhur, kebetulan waktu tunggu untuk sholat sunnah zuhur hanya cukup waktu untuk sholat 2 rakaat. Maka ada 2 pilihan. Bagi saudara yang masuk usai azan zuhur, ada 2 pilihan. Saya masuk, itu sunnah tahiyatul masjid, tapi juga saya ini harus qobliyah zuhur. Mana pilihan yang utama secara prioritas? Itu fikih aulawiyah jawabannya. Maka kalau waktunya singkat, hanya mencukupkan 2 rakaat untuk kita sholat, maka ambil yang punya waktu. Apa? Qobliyah zuhur. Karena dia hanya ada di situ waktunya. Sementara menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid, ketika saudara keluar dari masjid, ambil wudhu, keluar dari masjid, membetulkan sandal misalkan, masuk ke masjid lagi, saudara boleh menunaikan sholat tahiyatul masjid. Tetapi sholat qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, atau qobliyah asar, tidak ada ditemukan kecuali waktunya ya pada saat itu. Demikian pun dengan puasa. Apakah saya pilih Senin Kamis atau Muharram niatnya? Maka dianjurkan Muharram saja. Insya Allah dalam kaidah, bila engkau menunaikan sholat tahiyatul masjid, tidak menunaikan qobliyah zuhur, engkau akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid saja. Tapi ketika engkau mengambil qobliyah zuhur, insya Allah pahala tahiyatul masjid akan masuk di dalamnya. Insya Allah demikian, mudah-mudahan ketika seseorang mengambil pilihan yang tepat, puasa Muharram dia niatkan, ini bulan haram, maka saya puasanya puasa Muharram. Insya Allah ketika saudara mengambil waktunya puasa itu hari Senin dan Kamis, niat puasa Muharram, insya Allah nilai pahala Senin Kamisnya akan masuk di dalamnya. Ini tentang keutamaan bulan-bulan haram. Tetapi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada yang paling luar biasa amalan ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda di dalam riwayat yang sahih, hadis At-Tirmidzi, ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu di 10 hari bulan Dzulhijjah. Masya Allah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah Yaumul Qar. Yaumul Qar itu hari tasyrik. Masya Allah,
Di 10 hari yang pertama ditambah hari tasyrik, itu hari yang apabila melakukan amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir, saudaraku, kalau kita disayang, dicinta oleh Allah, bagaimana dampaknya? Sebagaimana seorang anak dicinta, disayang oleh orang tuanya. Ini anak kecintaan saya, ini anak sayang saya, kesayangan saya. Dampaknya luar biasa, saudaraku. Kalau saya sebagai ayah punya anak kesayangan, paling saya cinta, sekiranya anak saya melakukan sebuah kesalahan pun, saya rela tidak memarahi anak saya. Demikian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat hambanya melakukan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah, itulah amalan ridha, maka Allah akan ridha terhadap si hamba itu. Makanya kalau sholat kita berdoa, Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangi aku ya Allah. Itu harus digenjamkan dalam hati ketika mengungkap doa itu. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku ya Allah. Kenapa? Kalau kita disayang Allah, maka Allah begitu toleran kepada kita. Begitu toleran kepada kita. Allah pemaklum, pemaaf yang sangat besar. Di 10 hari yang pertama, maka di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama ditambah hari Yaumul Qar tasyrik itu, maka di 10 hari pertama 1 sampai 9 perbanyak puasa. Umumnya di bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram perbanyak puasa sunnah. Kalau di bulan Rajab nanti ada puasa khusus, puasa yaitu puasa Asyura, puasa Arafah. Nanti di Muharram ada 10 Muharram, Asyura, itu khusus sunnah Asyura. Disunahkan lagi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Saat kita pandemi, berkesempatan umat Islam Indonesia tidak menunaikan ibadah haji dan umrah, semua tidak akan mengurangi pahala. Ketika kita sudah punya azam, punya niat, bahkan sudah daftar berangkat tahun ini, tapi ternyata tidak jadi berangkat, insya Allah Allah tidak akan mengurangi nilai pahala itu. Kemudian amaran yang paling dicintai adalah pada hari nahar 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih itu artinya kita merelakan sesuatu dari kepemilikan kita. Ada yang harus kita ambil jarak dengannya. Ini milikku, tetapi harus merelakan untuk menjadi bukan milikku. Harus ada yang disembelih, harus ada yang dipisahkan dari diri kita. Dan kurban itu sifatnya adalah hewan, binatang, ternak. Artinya apa? Manusia harus dipisahkan dari sifat-sifat kebinatangan. Manusia harus berjarak dari sifat-sifat kehewanan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk mulia. Dan Allah ingin mengangkat harkat martabat kaum muslimin di bulan mulia itu menjadi derajat kemuliaan. Manusia sempurna, memiliki akhlakul karimah. Kalau kita mendengar dari para pembicara sebelumnya, bagaimana Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang paling dicintainya karena semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita pun membuktikan wujud takwa kepada Allah, taat kepada Allah, harus kita menyisihkan, menyembelih dari apa yang kita cintai dari harta kita. Infak, sedekah, zakat, kurban, itu adalah sembelihan yang harus kita sembelih, yang harus kita berikan kepada fuqara wal masakin. Harus punya jarak, harus punya jarak dengan sesuatu yang Allah perintahkan berjarak. Kenapa? Ketika kita membuat semua itu, maka kurban menjadi posisi qarabah, kita mendekat kepada Allah. Kurban, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan yang utama di bulan-bulan haram
baik di bulan Rajab, Dzulqa'dah bulan ini, Dzulhijjah esok, kemudian Muharram lusa, maka perbanyaklah. Pertama, kita tingkatkan kualitas sholat fardu kita, tambah dengan amalan sholat sunnah kita, kemudian kuatkan zikir kita dan bacaan Al-Quran kita. Kaum muslimin, kita lebih asik, lebih enjoy dengan membaca WA yang masuk dalam grup WA kita. Kita lebih sering membuka medsos kita, tetapi jarang sekali kita membaca ayat-ayat suci kita. Tetapi kalaupun kita membuka WA, kalaupun kita membuka Facebook, bukalah sesuatu yang manfaat. Gitu. Kita yang bisa memprogram kehidupan ini, kita yang memiliki rencana yang baik ke depan ini, bukan orang lain. Perbanyak sedekah, karena sedekah ini sesuatu yang pasti manusia akan memproklamirkan diri masing-masing ketika nanti dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang sebuah penyesalan, ya Allah, sesungguhnya aku mampu dulu untuk berkurban, tapi bujuk rayu dunia, tapi bujuk rayuan syaitan, kemudian saya menjadi kikir, saya tidak berkurban, saya tidak berinfak, saya tidak bersedekah. Hari ini aku menyesal, ya Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Munafiqun ayat 10. Dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Sembelihlah harta yang kau miliki, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya, bayarkan zakatnya, belikan hewan ternak kurbannya sebelum datang kematian. Sebab telah datang orang-orang yang datang kepada Allah di masa yang lalu. Kemudian dia berteriak kepada Allah, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku bersedekah, aku termasuk orang-orang yang saleh. Mereka menyesal, ya Allah, tangguhkan kematianku, jangan sekarang. Ya Allah, tunda. Ya Allah, berikan walaupun sesaat, hidup lagi, agar aku bisa bersedekah. Fa'asaddaqa, artinya sedekah. Dalam makna yang lain, fa'asaddaqa, aku akan membenarkan syariat yang kau tunjukkan. Aku akan membenarkan syariat yang telah engkau berikan tentang sholat, tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang kurban. Ternyata itu benar, ajaran yang benar. Aku menyesal, ya Allah, berikan kesempatan aku untuk hidup kembali sehingga aku bisa melakukan sedekah semua itu. Karena aku membenarkan apa yang engkau sampaikan dalam kehidupan ini, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Penyesalan sudah berakhir karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan di bulan haram ini kita akan meraih keutamaan-keutamaan yang besar. Kita memanfaatkan sisa-sisa waktu yang kita tidak tahu kehidupan ini sampai kapan kita akan menghadapi, menjalaninya. Ketika Allah memberikan kami rahmat dengan kehidupan ini, maka mari kita sama-sama untuk meraih rahmat Allah tersebut. Mari kita berdoa, semoga mudah-mudahan keutamaan bulan-bulan haram dapat kita jalani, dapat kita dambakan, dapat kita dapatkan, kemudian kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan kau kembalikan kami ke jalan yang sesat setelah engkau memberikan bimbingan hidayah kepada kami. Ya Allah, anugerahi kami rahmat-Mu, ya Allah, anugerahi kami rahmat-Mu, ya Allah.
tunjukkan kami, bimbing kami ke jalan yang Engkau ridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum